Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam, serta kesehatan selalu diberikan kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, saat ini kita coba untuk menginformasikan terkait dengan Thariqah baru, namanya Thariqah Muhammadi, yang menyebarkan menjadi ikon dari Thariqah ini adalah Buya Ar-Razi yang kita kenal lewat pengajian-pengajiannya, dan sungguh menjadikan saya terkejut begitu. Ternyata di balik kecerdasan beliau, kemudian kealiman beliau, menurut pandangan saya, ternyata beliau juga seorang penganut Thariqah ini yang kemudian ini menjadi viral karena ada perne-perne, ada perdebatan, ada kontroversi tentang Thariqah ini. Nah, Thariqah ini disebut dengan Thariqah Muhammadi sesuai dengan pengakuan dan apa yang disebarkan oleh Buya Ar-Razi. Thariqah ini adalah merupakan gabungan antara Thariqah Qadiri, Naqsabandi, Sadili, dan Tijani. Thariqah ini dimursyidi menurut Buya Ar-Razi, yakni seorang yang beliau sangat percaya, Buya Ar-Razi, dengan si mursyid ini yang disebut atau dikenal di kalangan jamaahnya ini dengan sebutan Maulana Abadi Al-Badar, atau sebutan-sebutan yang lain, ya, Maulana Ahmad Al-Badar. Nah, bagaimana kemudian awal mula jadi Buya Ar-Razi ini percaya kemudian bertemu dengan sang mursyid ini? Baiklah, ini sekilasnya cerita tentang asal muasal Buya Ar-Razi mengenal, kemudian meyakini, mengimani bahwa Al-Mursyid ini adalah seorang wali Hausu ada zaman, yakni wali yang merupakan tingkatan tertinggi di antara wali-wali yang lain. Dan masyayikh yang mengijazahkan. Sekarang saya ketemu seorang mursyid lagi yang mengajarkan Thariqah, gabungan 4 Thariqah, lalu kemudian dia mengambil metodologi awalnya, disebut Al-Muhammadi. Jadi gabungan Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syaziliyah, Tijaniyah. Nama guru saya itu Abi Ahmad Al-Badar. Dan mereka beda-beda. Yang 4 yang tadi itu orang syariat semua. Kalau yang ini Malamatiyah. Kalau Malamatiyah tahu sendiri, ujiannya langsung ke dalam jantung antum, itu sir antum diuji. Saya ketemunya setelah saya berdoa lama bertahun-tahun, ya Allah, pertemukan saya dengan wali Allah yang mempunyai ma'rifat tentang engkau. Ujiannya berat. Ketemunya di mana? Dia orang Jakarta tapi ketemunya di Uzbek. Jadi saya, karena dari kecil belajar Naqsyabandiyah, saya pengen ziarah ke Naqsyabandiyah dan minta izin, minta kepada Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan wali-wali Allah. Ternyata saya sekamar dengan beliau. Malam-malam kenalan sampai kami di kota Bukhara. Jadi turun di Tashkent, dari Tashkent terbang lagi ke Bukhara, sekamar. Kata beliau, maafin ya kalau saya agak nyeleneh-nyeleneh. Iman saya itu mulai diuji tuh. Pandangan batin saya mulai diuji. Mulai diuji, Pak. Kak, aneh kenapa? Saya panggil dia Syekh. Dulu belum ada aneh-aneh, pakaiannya masih biasa ke orang biasa. Terus beliau bilang ke saya, ini sering ada kontak batin dengan Sayyidina Al-Khidir. Wah, merinding saya waktu itu. Beneran nih orang nih, wajahnya kok nggak ada tampangnya sama sekali. Pakai jam mahal, ya, pakai baju, pakai celana levis. Pusing juga kita tuh mikirin orang nih, ini zohirnya begini. Dicek sosmednya, Terus saya kan karena khawatir tidak mau mengulangi kesalahan yang dulu diberitakan Allah dalam surat Al-Kahf,
Itu bukan salah dosa, tapi salah adab. Sayyidina Musa ingkar gak ke Nabi Khidir? Ya, saya nggak mau mengingkari hal yang sama lagi. Maka saya dalam hati, ya Allah, jika ini benar, tolong kasih saya pertanyaan yang membuat dia tidak tersinggung. Maka saya bertanya, Syekh, kalau saya ketemu Nabi Khidir dalam batin, di dalam rohani, itu cara taunya gimana? Itu bahasa halus daripada saya mau nanya gini ke dia, muka kayak kamu ketemu Nabi Khidir, tahu dari mana tuh Nabi Khidir gitu. Mau nanya begitu, tapi batin saya mengatakan tanya baik-baik, siapa tahu dia beneran. Maka saya bertanyalah, Syekh. Baiklah, setelah kita mendengarkan ya testimoni tentang bagaimana perkenalan Buya Rozi dengan seorang yang ia percaya sebagai mursyid Thariqah Muhammadi, ini berikutnya kita akan mengenal tentang sosok ya yang disebut di jamaahnya, yakni seorang wali hadza zaman, wali Ghauzu hadza zaman, yakni Maulana Abadi Ahmad Al-Badar. Inilah sekilas sosok, kemudian sedikit pemikiran-pemikirannya. سيدنا النبي سيدنا النبي أبي يا أحمد البدر حبيب النبي أبي يا أحمد البدر حبيب النبي. Baiklah, itulah sekilas dan sedikit kegiatannya, dan ini jangan dinilai dulu karena menurut Buya Rozi, sang mursyid ini adalah seorang malamati, yakni satu thariqah di mana seseorang ini secara lahiriah menampakkan hal-hal yang terkesan negatif, tapi di balik itu menurut Buya Rozi ini adalah orang-orang yang luar biasa karena tingkatannya, kata Buya Rozi, ini sudah tinggi, maka ini sama atau persis dengan kisah Nabi Khidir yang oleh Nabi Musa ini dianggap perilakunya menyimpang, padahal hakikatnya adalah tidak. Teman-teman sekalian, sejak tayang pertama sampai saat ini silahkan ini dinilai apakah percaya atau tidak. Nah, ini silahkan menurut penilaian teman-teman sekalian. Kalau teman-teman sekalian bertanya kepada saya adalah dalam posisi tidak akan mengikuti thariqah ini. Jadi inilah sikap saya, karena bertentangan dengan prinsip saya harus mengikuti thariqah yang mutabaroh, jadi yang sudah teruji, disepakati oleh para ulama bahwa thariqah ini adalah thariqah mutabaroh. Sedangkan Muhammadi saya lagi belum di dalam taraf yang sudah dikaji oleh ulama apakah ini mutabar atau tidak. Bahkan ini sedikit mengingkari terhadap beberapa keterangan yang kita peroleh, karena wali Ghauzu hadza zaman ini tidak main-main begitu ya. Nah, berikut ini ada beberapa pemikiran-pemikiran ya yang mungkin teman-teman sekalian nanti akan bisa menilai apakah thariqah ini layak untuk diikuti atau justru sebaliknya menjadi warning, peringatan bagi masyarakat agar tidak tergesa-gesa untuk mengikuti thariqah ini. Salah satunya adalah bahwa Syekh Maulana Abadi Al-Badar ini menjamin terhadap jamaahnya ya, murid-muridnya yang berbaiat kepada
beliau ini semuanya akan menjadi wali ya. Berikut ini tayangannya. Dan agak menggembirakan saya, akhir zaman ini wajib jadi wali semuanya. Wajib jadi wali. Itu Khidir yang ngomong, kalau dia ngomong kan nggak pernah bohong dia. Makanya saya pegang amanah itu, insya Allah semuanya antum, mau siapapun yang antum bawa, mau istri, mau anak, insya Allah semuanya jadi wali. Yang bukan jadi wali, jadi pengikut Dajjal. Itu gampangnya begitu aja. Riskan. Kalau antum nanti bukan wali, dipastikan jadi pengikut Dajjal. Sekalipun ente seorang fuqaha. Bahkan nanti dari kalangan pengikut-pengikut Dajjal itu banyak dari kalangan alim ulama malah. Dari fuqaha segala macam. Tidur saya itu diperjalankan ke tempat-tempat itu. Peristiwa-peristiwa itu. Jadi saya sangat senang sekali dengan kabar beliau. Insya Allah jadi wali semuanya, ya udah. Wajib, bahasanya wajib masalah. Kalau wajib kan nggak dihindari lagi Abu ya hukumi kan. Ya wajib namanya kan. Wajib jadi wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beritahukan kepada seluruh muslimin muslimat bahwa saya sebenarnya tidak pernah mengatakan apa-apa kepada Abadi atau menyampaikan kepadanya akan dilantik wali-wali. Kalau tidak dilantik menjadi wali akan menjadi pengikut Dajjal. Berarti itu hoax. Dusta itu. Kita udah klarifikasi langsung sama Khidir ya. Kita udah klarifikasi langsung. Iya. Jadi perlu diingat itu hoax. Jangan sekali-kali kena ikut-ikutan. Hoax ya. Langsung kita klarifikasi sama Khidir langsung. Sudah berapa kali Abadi mau ketemu saya? Saya tolak, makanya dia jual nama saya kan. Baik, kita lanjutkan tentang pemikiran atau manhaj atau thariqah yang diikuti atau dianut oleh thariqah Muhammadi ini. Di antaranya adalah tentang ismur ruh. Jadi di thariqah ini ditanamkan betul atau didoktrin betul bahwa semua manusia, semua umat muslim ini mempunyai ismur ruh. Jadi satu nama yang sangat rahasia dirasakan oleh Allah. Akan tetapi kata Buya Arrozi, sekali lagi bukan kata saya, bukan kata Buya Arrozi, dan diyakini oleh jamaahnya, ini akan bisa mendapatkan bujuran. Nah, ismur ruh itu lewat kekasih-kasih Allah, dan ini tidak sembarangan, tapi harus lewat seorang wali yang tingkatannya tinggi. Jadi Imam Mahdi atau sebawahnya, yakni wali hadas zaman, wali husu hadas zaman, yang dimaksud adalah ya Maulana Abadi Al-Badan. Berikut ini tentang kajian ismur ruh. Pada saat pembukaan, Pak Ustadz juga mengatakan bahwa nama yang kita pakai sekarang ini adalah nama jasad yang diberikan oleh orang tua kita, guru kita, ataupun tetua kita, kakek, nenek misalnya. Sekarang saya mau tanya, siapa nama rohani kita Pak Ustadz? Yang dimana binnya adalah bin Muhammad Rasulullah SAW. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tahu nama kita, orang tua kita bukan? Yang ngasih nama kita siapa Pak? Orang tua kita. Maka yang tahu nama ruhani Bapak itu bukan saya. Tapi siapa yang tahu? Bapak ruh. Tapi Bapak ruh itu punya pewaris. Bukan ulama yang bisa baca kitab ini. Ulama yang mewarisi kolbunya Nabi, plok semuanya dia warisi. Itulah nanti namanya Al-Imam Al-Mahdi. Kalau umur Bapak panjang bisa. Jika belum muncul Imam Al-Mahdi, maka wali yang disebut wali ghaus. Jika di ilmu fikih disebut mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak dia tahu nih barang hukumnya apa, keluar namanya. Maka bagi ahli ruh, wali-wali yang disebut wali kutub, itu mereka nggak ngerti. Yang ngerti wali namanya ghaus. Jadi wali itu kan banyak Pak, ada stratanya. Ada 313 wali kutub, sejumlah dengan jumlah para rasul, sejumlah dengan jumlah ahli badar. Kutub poros,
Dia poros asma, poros sifat Allah. Wali-wali ini ada satu pemimpin yang jadi guru mereka, orang tua rohani mereka sekarang ini. Ini yang disebut Kutubul Ghaus. Dan itu cuma satu di dunia, dan pasti keturunan Rasulullah. Sayangnya mastur, tersembunyi, nggak boleh muncul, Pak. Bapak pengen tahu nama ruhnya? Harus punya koneksi sama Al-Ghaus ini, gitu. Kalau mau nanti satu saat kumpulkan namanya semua, nanti saya kirim ke beliau. Ya, biar dikasih namanya oleh beliau. Kapan ketemunya? Wallahu a'lam. Insya Allah ketemu. Insya Allah ketemu. Para perindu Rasulullah pasti bertemu beliau. Bapak kalau mau silakan. Nanti kumpulkan namanya, nanti beliau kasih nama. Dikasih nama, Pak. Dengan nama itu Bapak nanti dipanggil oleh malaikat Munkar Nakir ntar. Nama dari ayah rohani yang disimpan oleh kalbu beliau. Kira-kira begitu. Waduh, ini udah berbicara jauh kita nih, Pak, ya. Berikutnya ini ada satu penawaran ya. Saya kira satu penawaran, satu ajaan. Buya Rosi mengajak bagaimana umat muslim ini mengikuti Thariqah Muhammadi ini, yakni tersentral di mursyid wali Husuada zaman, yakni Maulana Ahmad Al-Badar, di mana Thariqah ini adalah jalan tol. Jadi kalau Thariqah sebelumnya itu Al-Qadiri, Nasabanti, Satili, Tijani, dan sekian banyak Thariqah ini dianggap begitu, ini terlalu lama, terlalu sulit, dan Thariqah Muhammadiyah adalah Thariqah yang paling cepat untuk mendapatkan jalan menuju Allah. Berikut tayangannya. Gimana mentawajuhkan? Kan udah dikasih patronnya, diamalin aja kok. Ya. Ini kadang-kadang kita ini udah dikasih pisau, nggak dipakai, udah dikasih perangkat, nggak digunakan, udah dibuka jalan, nggak ditempuh, ya, masih terhijab, tersilaukan oleh thariqat lama, thariqat wirid. Ini udah dibukain jalan pintasnya, masih terkecoh dengan wirid-wirid lama, masih, ya, memandang bahwa guru yang lama, padahal guru yang lama nama Rudi aja dia nggak tahu. Ini aneh ngomong belak-belakan nih Bang Dik. Wali itu dia boleh tahu nama dirinya, tapi dia nggak boleh cerita. Di akhir zaman diizinkan. Antum udah punya nama ruh, lebih keren lah sebenarnya. Tinggal diaktifkan. Khataman tahlil 70.000 kali 7 belum tentu dapat nama ruh. Sekarang dikasih hadiah. Tinggal dikirim Fatihah, baca zikir, baca salam, ikutilah patronnya. Dawamkan itu. Apa kurang menarik karena nggak ada istilah pahala-pahalanya? Ya. Kalau masih tersilaukan dengan thariqat lama, antum akan terhijab terus. Itulah penghalang mu'alimi. Menghalangi kita bisa berkoneksi dengan ruh. Karena kita sudah masuk ke alam ruh, berarti masih sibuk dengan wirid-wirid nafsiyah. Wirid-wirid sebelumnya itu. Makanya ada namanya screening, ruqyah, ruhiyah itu ada. Dibersihkan. Tapi ruqyah yang paling oke itu kesadaran batin. Ini sudah yang udah top kok jalannya, udah dibukain jalan tol, masih aja mau jalan keluar. Gitu. Udah dibukain jalan cepat. Antum gak disuruh kholwat 40 hari 40 malam di Gunung Salak kok ya. Jadi kalau sudah begitu, guru yang sebelumnya tetap difatihain tanda syukur. Karena mereka sudah merawat kita sebelumnya.
Tapi antum harus lebih bersyukur lagi sekarang dikeluarkan nama ruhnya tanpa perlu riadoh 17 tahun, 20 tahun. Gitu. Ya. Pengalaman rohani yang kita dapatkan itu cetek, itu biasa banget itu. Pengalaman rohani yang kita dapat itu rata-rata namanya syafah. Muka syafah itu masih bisa terseret kemana-mana. Kalau belum musyahadah, memandang kepada Allah, belum bertemu, jangan merasa puas dulu. Ya, terus saja dulu. Jadi pengalaman ketemu ini, itu biasa banget lah ya. Di majelis kita terlalu biasa. Koharnya hampir tiap hari dia dapat begituan. Ya. Teman-teman sekalian, satu lagi ini dan laki-laki ini dari Bu Arozi. Di antara keyakinan yang dipahami oleh Bu Arozi tentu disampaikan kepada jamaahnya bahwa di akhir zaman seperti yang kita pahami akan ada akhir zaman yang luar biasa memburuk begitu, yang merupakan ciri-ciri dari akhir zaman atau hari kiamat akan tiba. Di antaranya adalah Bu Arozi ini menyampaikan bahwa di akhir zaman nanti laki-laki ini boleh menikahi 50 wanita. Ini kata beliau, ini disampaikan oleh Rasulullah. Nah, video dari yang belum kita komentari sampai saat ini, kalau ada yang bertanya, kalau pribadi saya begitu, tentu saya juga belum bisa menerima. Jadi tentang ismu ruh, nah, nanti akan dipanggil dengan nama ruhnya, kemudian ismu ruh itu bisa dibocorkan, tentu saya belum punya referensinya. Saya tidak pernah mempunyai guru maupun membaca referensi yang begitu, sehingga mohon maaf saya dalam posisi tidak percaya. Termasuk pemahaman saya bahwa di akhir zaman satu orang laki-laki menikah dengan 50 perempuan. Ini yang saya baca, sekali lagi yang saya baca tafsir hadisnya itu tidak demikian, tapi itu adalah menggambarkan bahwa akhir zaman wanita lebih banyak dari laki-laki. Laki-laki ini kadang bisa mempunyai tanggung jawab begitu ya, mempunyai tanggung jawab untuk ngopeni, untuk memenuhi kebutuhan 50 wanita, tapi bukan berarti halal untuk dinikahi. Ini yang saya pahami dari hadis. Nah, terakhir ini akan kita tayangkan ya salah satu testimoni, dan ini boleh percaya juga boleh tidak, bagaimana diantara salah satu session pengajian itu ya, doktrinasi, ketika terjadi doktrinasi terhadap toreko ini, kemudian terjadi sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Ini adalah testimoni dari salah satu jamaah yang sekarang sudah keluar dari jamaah ini. Silakan diperhatikan dan silakan dinilai. Maka perempuan banyak yang kemudian menjanda, anak-anak banyak yang yatim. Maka kemudian dihalalkan oleh Nabi sendiri. Nabi mengatakan di akhir zaman satu laki-laki menikah dengan 50. Mumpung masih bisa cemburu, Bu, cemburu sekarang. Nanti udah gak bisa cemburu, gak boleh cemburu nanti. Satu laki-laki berapa? 50. Ibu-ibu pada ngomong, gue mati aja deh sebelum itu. Jangan gitu, Bu. Kalau umur panjang kita membersamai imam akhir zaman, yang imam itu disebut-sebut oleh semua para nabi sebelumnya. Umat yang berjuang dengan beliau dulu dikabar-kabarkan oleh semua nabi sebelum kita. Kenapa nggak mau menjadi umat beliau? Ya, masa urusannya cuma cinta-cinta mulu? Kapan berjuangnya? Teman-teman sekalian, terakhir akan kita sampaikan bahwa untuk isu-isu yang lain, dan ini sekalipun tersebar di mana-mana, tidak akan kita sampaikan. Di antaranya adalah penilaian-penilaian atau kabar-kabar yang belum terklarifikasi secara objektif ya, secara nyata, yakni adanya iuran. Ya, jadi kalau orang mau sudah mendapatkan ismur ruh, jadi nama rohani ya, yang merupakan bapak rohaninya adalah Nabi Muhammad SAW, katanya begitu, dan ini bisa dimintakan ke mursyid ini, Ahmad Al-Badar ini,
Maka kalau sudah mempunyai nama, ini konon kataan saya lagi, ini tidak kita sampaikan di YouTube ini, tapi kita akan menyikapi, itu akan diminta sejumlah uang dikalikan 1 juta dikalikan dengan usia. Jadi kalau saya usia 50 tahun, kemudian saya minta ismur ruh ke mursyid ini, Maulana Abadi Ahmad Al-Badar, maka saya harus membayar 1 juta kali 50 usia saya, maka 50 juta. Dan sekali lagi, isu-isu seperti ini luar biasa, viral ya, bertebaran. Tapi di video ini saya tidak akan menyikapi maupun menyampaikan, sekalipun screenshot dan lain sebagainya. Ini saya punya begitu. Tapi sekali lagi, ini sama sekali tidak akan kita tayangkan dan tidak akan kita sikapi karena bukti-buktinya belum akurat. Barangkali itu sekilas tentang Thariqah Muhammadiyah yang dibawa oleh secara mengejutkan bagi saya dan sebagian atau banyak orang. Ternyata Ar-Razi itu mempunyai Thariqah yang dia temukan sebagai Thariqah baru, mursyid baru, yang dalam tanda kutip baru ini karena sebelumnya tidak ada yang mengenal begitu ya, tidak masyhur begitu. Dan ini akan ke depan saya yakin akan menjadi perdebatan, akan menjadi kajian di beberapa pembahasan, dan saya harapkan kalau ini menjadi kontroversi yang luar biasa dari masyarakat, maka sudah selayaknya instansi atau ormas atau pemerintah ini kemudian untuk memberi penjelasan apakah ini kemudian bisa diikuti atau tidak. Karena kalau tidak layak diikuti, kemudian ini banyak yang mengikuti, maka tentu ini akan menjadi bolong, sesat dan menyesatkan. Sebaliknya, kalau ini memang hak, maka tentu di mesos-mesos, di media-media yang kemudian menjustis, menghakimi tentang Thariqah ini adalah sesat, agar supaya ini bisa berhenti, karena sudah ada penegasan dari mungkin MUI, pemerintah, bahwa Thariqah ini adalah Thariqah mutabaroh, Thariqah yang aman untuk diikuti. Demikian, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.